Shalom, selamat pagi, salam pembelajaran. Perkenalkan nama saya Salmon Sawaki, NIM 2022 79039, Prodi 1 Teknik Sipil. Ya baik, saya akan membuat video pembelajaran mengenai dari mata kuliah Mekanika Tanah 2, yaitu tentang distribusi tegangan dalam tanah. Yang saya akan bahas di pagi hari ini yaitu tentang teori Bushnell, yaitu pertama beban titik, beban merata, persegi panjang, dan beban merata berbentuk lingkaran, dan beban merata trapesium panjang. Baik, pendahuluan regangan volumetrik pada material yang bersifat elastis dinyatakan oleh persamaan berikut. Nah, pada kondisi tanpa drainase volume konstan, ini ada beberapa persamaan yang saya tampilkan. Mohon maaf kalau saya tidak dibacakan. Nah, teori Bushnell beban titik. Nah, anggapan pada teori Bushnell, tanah berupa material elastis, homogen, isotropis, dan semi tak berhingga. Nah, bila mana ini kami sudah bahas di minggu lalu. Elastis itu apa, homogen itu apa, dan isotropis itu bagaimana, dan semi tak berhingga itu bagaimana. Nah, tanah tidak mempunyai berat. Lalu hubungan tegangan renggangan mengikuti hukum Hooke. Distribusi tegangan sama pada semua jenis, di mana distribusi tegangan simetris terhadap sumbu vertikal. Perubahan volume tanah diabaikan, tidak ada tegangan awal. Nah, beban titik ini terdapat tambahan tegangan vertikal delta QV, atau dalam persamaan delta QZ sama dengan 3 Q per 2 PZ pangkat 2, atau dalam kurung 1 per 1 tambah dalam kurung R per Z pangkat 2 dalam kurung pangkat 5 per 2. Tambahan tegangan arah radial atau delta QR. Nah, ini ada beberapa persamaan tegangan geser, tambahan tegangan geser, tegangan tangensial. Nah, beban titik faktor pengaruh tekanan vertikal untuk beban titik pada teori Bushnell, bila mana IB sama dengan 3 per 2 V dalam kurung 1 tambah R per Z pangkat 2 dalam kurung 5 per 2 pangkat 5 per 2. Tambahan tegangan vertikal ini ada persamaan yang ini, maka didapatkan maka didapatkan delta QZ sama dengan Q per Z pangkat 2 IB. Nah, ini adalah grafik faktor pengaruh untuk beban titik didasari oleh teori Bushnell. Ini dan teori apa nih? Westergaard IW. Jarak dari pusat beban RMR, maka intensitas tambahan tegangan vertikal dapat diplot pada kedalaman tertentu. Penghubung titik yang memiliki tekanan sama akan menghasilkan gelembung tekanan presibil atau isobar tegangan. Ya baik, ini adalah contoh soalnya. Kami akan bahas perlahan-lahan, bila mana saya salah membahas mohon koreksinya. Ya, fondasi telapak bujur sangkar lebar 0,90 meter terletak pada kedalaman 1 meter. Fondasi menahan beban titik dari kolom dengan Q sama dengan 85,41 kN. Hitung tambahan tegangan di bawah pusat fondasi pada titik B dan di sudut luasan titik A. Bila beban fondasi dianggap sebagai beban titik, maka gambarlah C
6.1 pada kedalaman 2 meter dari permukaan tanah. Anggaplah beban kolom menghasilkan tekanan fondasi neto pada dasar fondasi. Jadi sebelum kita membahas, kita pahami dulu soalnya baik-baik. Di sini di fondasinya terletak bujur sangkar, lebarnya itu 0,90, terletak pada titik kedalaman 1. Nah ini dia satunya, ini ada ini, mana ada ini. Maka lebarnya 0,90, maka titik Z nya mana Z nya? Oh tidak ada, ulang. Ini kami asumsi beban titik ditinjau dengan tambahan akibat beban Q dengan mengabaikan berat fondasi. Nah, mengabaikan berat fondasi. Maka dari itu kami dapatkan bahwa Q sama dengan 85,41 kN. Maka kedalaman yang didapatkan pada titik 1 adalah 0,9. Oleh sebab itu, kami dapat menyelesaikan karena beban kolom dianggap menghasilkan tekanan fondasi neto pada dasar fondasi. Maka beban titik Q sama dengan Qn sama dengan 85,41 kN. Hitunglah Q delta QZ di titik A dan B. Untuk Qn sama dengan 85,41 kN. Maka kami sudah hitung melalui persamaan berikut. Maka didapatkan di sini titik AR sama dengan 0,64 dan Z-nya 1, kemudian R per Z 0,64. Maka didapatkan beban tambahan di sini 17,29. Kenapa didapatkan 0,64 di sini? Karena penyelesaiannya R-nya ini dibagi dengan Z, maka didapatkan 0,64. Kemudian begitu pula juga di titik B 0,0, R-nya 0, Z-nya 1. Maka dilihat pada gambar tadi, maka didapatkan jarak dari A ke B ini menemukan untuk dapat titik A jarak dari pusat beban R ke titik B, maka didapatkan 0,45 akar 2. Dimasukkan ke dalam akar 2 menjadi sama dengan 0,64 meter titik B. Baik, saya akan lanjut kepada contoh soal yang kedua. Hitunglah tambahan tegangan vertikal delta QZ pada kedalaman 2,5 meter di titik 1 dan 2 dan 3. Nah, diperhatikan pada gambar. Nah, ini pada gambar yang titik 1-nya ada ini, titik 2-nya ada ini, titik 3-nya ada ini. Jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basah 18 kN, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tekanan overden, tekanan akibat berat tanah sendiri pada masing-masing titiknya. Baik. Nah ini sudah saya hitung dalam persamaan dalam tabel. Nah ini penyelesaiannya selanjutnya dilakukan dalam tabel C62A dan C62B dan C62C tegangan. Yang ditinjau adalah pada kedalaman Z sama dengan 2,5 meter, tegangan vertikal apabila beban kolom pada sembarang titik. Nah, diketahui bahwa titik 1 QZ, delta QZ sama dengan 14,2 tambah 3,6 tambah 0,2, maka didapatkan di sini 18,0 kN meter persegi. Maka begitu pula juga didapat di titik 2. Ya baik, maaf saya lanjut.
Nah, kenapa didapatkan di sini 18, maaf. Kenapa didapatkan sih pada titik 1 14,2 tambah 3,6 tambah 0,2 sama dengan 18,0. Diketahui dari tekanan yang ditinjau adalah pada kedalaman tegangan vertikal akibat beban kolom, maka diketahui pada titik-titik tersebut itu pada tabel C6.2a beban kolom Q sama dengan 640 kN, maka dimasukkan ke dalam persamaan berikut, maka didapatkan hasilnya R sama dengan 2 R per Z sama dengan 0,8, IB sama dengan 0,139, maka didapatkan tegangan tambahan 14,2. Oleh sebab itu dimasukkan ke dalam persamaan tabel. Penyelesaian selanjutnya dilakukan dalam tabel ini, maka dikasih masuk 14 ini dapat dari beban tambahan di titik 1 dan 36 ini dapat kita diketahui dari beban kolom 2 Q 160 dapat dari titik 1 di 3,60 beban tambahan di sini. Lalu 0,2 ini dapat dari titik 3. Begitupun juga mulai dari titik 1, titik 2 dan titik 3, maka tekanan overburden pada kedalaman 2,5 dimasukkan ke dalam persamaan rumus berikut. QZ sama dengan 2YB sama dengan 2,5 kali 18. Nah, 18 ini kita ambil dari beban tambahan di titik 1. Maka didapatkan 45 kN per segi. Tekanan total apabila kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dari delta QZ dari masing-masing titik dengan tekanan pada kedalaman Z 2,5 meter. Yaitu titik 1 diketahui bahwa total 45 tambah 18,0 sama dengan 63, 0 kilonewton meter per segi. Begitupun juga di titik 2 totalnya dan di titik 3 juga. Baik, saya akan lanjut terus kepada beban merata persegi panjang. Nah, beban merata bersifat fleksibel. Kita diketahui bahwa tegangan yang dihitung adalah pada titik di bawah sudut beban. Beban merata 4 persegi panjang diasumsi dengan rumus sebagai berikut atau persamaan sebagai berikut, bila mana Q delta QZ sama dengan Q per 4V. Kenapa kurung baca bagaimana nih? Pokoknya ini sudahlah. Ingat, apabila F sama dengan F1 lebih besar V1 lebih besar V, maka suku tan menjadi negatif, maka dapat dipergunakan persamaan berikut. Persamaannya seperti begini. Ini kalau dibaca ini agak rumit. Intinya ini sudahlah. Nah, ini contoh beban merata 9 kali 6 meter. Kedalaman yang ditinjau Z. Nah, ini ada ini. Kedalaman yang ditinjau Z 3 meter dari sudut luasannya. Nah, ini sudut luasannya di atas ini. Sedangkan 3 meternya ada ini. Nice. Nilai N. Nah, beban merata 4 persegi panjang. Tinjauan sembarang titik contoh tinjauan seperti titik. Contoh beban terbagi merata A, B, C, D. Titik yang ditinjau X dan Y. X berada di tempat di bawah beban. Mana? Nah, ini dia. Sedangkan yang di luar area luasan bebannya itu Y di luar area luasan. Nah, ini.
maka diasumsi sebagai beban terbagi merata menjadi A, B, C, D titik yang ditinjau Y-nya di luar area luasan. Maka diasumsi rumus sebagai berikut. Delta QZ Y sama dengan delta QZ Y IBJ. Nah, mana? Y-nya ada ini. Mana I-nya? Oh, ada nih. I ada nih. B-nya ini. Maka dikurangkan dengan delta QZ Y LCJ. Dikurangkan lagi dengan delta QZ Y I A dan K. Nah, ini. Beban merata 4 persegi panjang. Beban terbagi merata A, B, C, D. Titik yang ditinjau Y-nya di luar luasan beban. Maka ini sudah persamaannya. A, B, C, D kurang BD sama dengan AB. Maka dilanjutkan ke bawah, maka AC kurang AB sama dengan CB. Lalu CB tambah B sama dengan C. Nah, CB ini tambah dengan B sama dengan C. Nah, beban terbagi merata ABC titik yang ditinjau H. Maka persamaannya seperti begini. Maka rumusnya A tambah B sama dengan A tambah C tambah dalam kurung A tambah C tambah dalam kurung B tambah D tambah sama dengan kurang C dan kurang D. Nah, contoh soalnya seperti ini, kira-kiranya seperti begini. Q sama dengan 120 kN kilonewton meter persegi. Hitung QZ pada titik A dan B. Nah, titik A-nya ada ini, titik B-nya ada ini. Maka titik A berada di sudut luasan. Beban meratanya 4 kali 3. Nah, 3-nya didapatnya dari mana? 3 ini didapatkan dari kedalaman. Nilai N-nya yaitu 3 meter. Kedalaman yang ditinjau dari Z sama dengan 2 dari sudut luasan. Maka M sama dengan B per Z sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Maka nilai N sama dengan L per Z sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Maka I-nya sama dengan 0,222. Titik B berada pada pusat luasan. Nah, ini pusat luasan. Beban merata 2 kali 1,5. Maka kedalaman yang ditinjau Z sama dengan 2 meter dari sudut luasan. Maka M sama dengan B per Z sama dengan 1,5 per 2. Itu didapatkan dapat 0,75. N sama dengan L per Z sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. I-nya 0,157. Nah, ini beban merata berbentuk lingkaran. Gambarnya seperti begini. Nah, dari gambar tadi maka dapat persamaan tegangan di bawah pusat lingkaran. Delta QZ sama dengan Q dalam kurung 1 kurang 1 per 1 tambah dalam kurung R per Z pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 per 2. Maka didapatkan persamaan berikut. I sama dengan 1 kurang. Maka didapatkan hasil persamaannya seperti ini. Ini adalah catatan angka-angka pada kurva menunjukkan X dan Y. Ya baik, saya lanjut.
Ini ada contoh soal berikut dari beban merata berbentuk lingkaran. Nah, contoh soalnya ini ada dua tangki, satu tangkinya di permukaan dan satu tangkinya pada kedalaman 1 meter. Nah, diameter tangkinya ini 4 meter, Q sama dengan 120 kPa. Hitung delta Qz di titik A dan titik B pada dua kondisi. Jadi di kondisi pertama di titik A, tangki di permukaan tanah, delta Qz di titik A sama dengan Z sama dengan 2 meter, R sama dengan 4/2 sama dengan 2, X-nya sama dengan 0, dan Z per R ini sama dengan 2. 2/2 sama dengan 1. Nah, didapatkan dari mana? Z ini didapatkan dari kedalaman tangki, dan R ini didapatkan dari lebar tangki 4 meter. Jadi 4 meter ini dibagi 2, maka didapatkan di sini 2. X-nya sama dengan 0. Maka penyelesaian tersebut XR sama dengan 0, maka I sama dengan 64%. Dimasukkan ke dalam persamaan di bawah berikut ini. Delta Qz sama dengan Q1 sama dengan 120 kali 0,64 sama dengan 76,8 kPa. Ya, baik, itu penyelesaian tangki di permukaan. Nah, kalau kita lihat di grafik sini, kita tarik dari titik 1, maka tarik garis lurus terus hingga dapat di 64%. Nah, ini garis merah ini. Nah, lanjut. Kalau di tangki di permukaan, penyelesaian di tangki permukaan pada titik B, maka didapatkan Z sama dengan kedalaman 2 meter dan R sama dengan 4, persis posisinya masih sama. X-nya sama dengan 2, maka Z per R sama dengan 2 bagi 2 atau 2/2 sama dengan 1, maka XR sama dengan 2/2 juga sama dengan 1. Nah, I-nya sama dengan 33%. Maka kalau dimasukkan pada persamaan di bawah ini, delta Z atau rumus bawah ini, delta Qz sama dengan Qi sama dengan 120 kPa dikali dengan 0,33 sama dengan 39,6 kPa. Nah, kalau kita lihat di grafik pada samping ini, kita tarik garis dari titik 1 atau di 1 sini, tarik garis lurus terus hingga dapat 33%, 33% ya. Lanjut. Nah, ini tangki pada kedalaman 1 meter. Ini kondisi 2 tadi kondisi 1. Sekarang kondisi 2, tangki di titik A pada kedalaman 1 meter. Z-nya dalam kedalamannya 1 meter, maka R-nya 4. Posisinya masih sama. 4 bagi 2 sama dengan 2, X-nya sama dengan 0. Z per X sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Maka dimasukkan ke dalam persamaan berikut. Delta Qz sama dengan Qn sama dengan 120 kali 0,88 atau sama dengan 89,76 kPa. Nah, perlu dihitung tekanan fondasi neta. Nah, jika lihat di garis mendapatkan
I-nya 88%, maka tarik garis dari titik 1, maka didapatkan di sini, tarik garis lurus itu didapatkan di sini 80 berapa nih? 88 ya. Oke. Nah, begitupun juga sama di tegangan di titik B pada kedalaman 1 meter, begitupun juga sama, Z-nya 1 kedalaman 1 meter, R-nya 4, R-nya ini tinggi ya, iya tinggi ya. Maka 4 bagi 2 sama 4 per 2 sama dengan 2, X-nya 2, Z per R sama dengan 1 per 2 atau sama dengan 0,5. Maka didapatkan hasil 41%. Nah, perlu dihitung tekanan fondasi neta Qn atau Qn sama dengan dikurangkan beratnya tanah yang digali. Oh iya. Maka Qn sama dengan 120 kurang 1 kali 18 sama dengan 102 kPa. Nah, jika dilihat dari garis, kita tarik lagi dari titik sini, tarik lurus ke sana, dapat 41%. Nah, ini apa, tangki pada kedalaman 1 meter pada penggalian, akibat penggalian. Nah, posisinya masih sama juga. Z sama dengan 1, R-nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2, X-nya masih tetap 0. Nah, Z-nya tetap Z per R sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5 sama juga. Maka didapatkan di sini I-nya sama dengan min 88. maka delta QZ sama dengan DFY sama dengan 102 kali min 0,88 sama dengan min 15,84 kPa. Nah, jika kita tarik garis lagi, posisinya di titiknya yang masih sama, maka tarik garis lurus, terus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, 88. Nah, kira-kira di sinilah. Nah, begitupun juga di titik B atau titik A, maaf, posisinya juga masih sama. Ya, baik, lanjut ke beban merata trapesium. Kira-kira gambarnya seperti begini. Ini adalah jalan di atas gunung, kira-kira ya, gunung atau rel kereta api atau bendungan. Nah, ini salah satu rumus atau persamaan-persamaan. Kalau dibaca ini agak ribet sih, tapi ada cara gampangnya. Nah, ini persamaannya. Delta QZ sama dengan Q per V dalam kurung A tambah B per A sama dengan dalam kurung A1 tambah A2 kurang atau B per A, maaf, B per A bagi 2. Nah, ini grafik yang dimaksudkan tadi. Kira-kira seperti beginilah. Nah, kita langsung masuk di latihan soal saja. Nah, kalau mau ikut sesuai rumus yang tadi, nah yang ini ya, yang ini delta QZ sama dengan Q per V ini. Maaf, saya lanjut. Ya,
Kalau mau ikut rumus yang tadi, maka luas ABCD ini Z-nya 5, A-nya 5, B-nya 15. Nah, dapat nilai-nilai ini dari mana? Dapat diketahui dari sini. Z-nya mana nih? Z-nya yang mana? Ini dia. Z-nya ini kedalaman, Z-nya kedalaman. Nanti kita buktikan di grafik ini, Z-nya dan A ini di bawah. Itu kedalaman. Maka di sini Z-nya kedalamannya dapat 5 dan A-nya juga 5. Ya, dari sini ke sini ya. Maka B-nya 15. Nah, A per Z sama dengan 1 atau B per Z sama dengan 15 per 5 atau sama dengan 3. Maka didapatkan di sini I sama dengan 0,49. Begitupun juga di luas FB. Sama saja. Kita ketahui dulu kedalamannya 5, A-nya mana? A-nya ini. Ya, A-nya juga 5. B-nya 1. Dan A per Z sama dengan 1, maka B juga per Z sama dengan 1 per 5 atau sama dengan 0,2, maka didapatkan I 0,32. Ya baik, delta QZ sama dengan 95 kali 0,49 kurang 95 kali 0,32, maka didapatkan hasil 16,15 kPa. Ya, kira-kira begitulah penyelesaian beban merata trapesium memanjang. Itu yang bisa dapat saya pahami dari materi pembelajaran di pagi hari ini. Bila mana ada kesalahan atau kurang jelas atau tidak sesuai, mohon maaf atas penjelasan yang kurang jelas bagi contoh-contoh soal. Ya baik, saya atas nama Salmon Sawagi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.